Oke, pembahasan selanjutnya di sini bakal membahas tentang heuristik dan bias. Jadi, Kahneman dan Tversky ini tuh menemukan bahwa bias optimism ini tuh adalah bagian dari cara berpikir yang lebih luas dalam heuristik dan bias kognitif. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan planning fallacy dan overconfident bias. Mereka tuh berargumen bahwa optimism merupakan salah satu bias yang paling berbahaya, yang mana jika terlalu optimis dapat menghasilkan konsekuensi yang menghancurkan baik bagi individu, perusahaan maupun negara. Nah, biasanya bias ini tuh ditemukan pada individu seperti direktur, pengusaha, investor, ahli, serta dalam tim kerja ataupun organisasi secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena jika seseorang yang memiliki posisi kepemimpinan, itu tuh akan mengambil keputusan yang seringkali memiliki rasa kontrol yang berlebihan terhadap hasil yang diharapkan. Jadi mereka tuh percaya bahwa keputusan dan tindakan mereka tuh akan menghasilkan hasil yang positif. Seperti itu. Nah, dampaknya tuh berkisar seperti penyebab kesalahan yang fatal dalam strategi bisnis atau proyek, terus bisa menyebabkan kebangkrutan, kehancuran bisnis, dan masih banyak lagi. Nah, namun di sisi lain perlu digarisbawahi, jika optimism itu tuh dikelola dengan tingkat yang wajar akan berpengaruh positif seperti menciptakan iklim organisasi yang positif, meningkatkan moral staff, motivasi, dan kinerja, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan baik bagi perusahaan, organisasi, atau ekonomi. Terus selanjutnya di sini pembahasan tentang the optimism bias. Nah, jadi penelitian lain ini tuh ditemukan oleh neuroscientist Tali Sherrod tahun 2011 menemukan bahwa optimism adalah sifat alami manusia yang menyatakan bahwa sebagian besar orang tampaknya memiliki ekspektasi yang optimis. Nah, hal ini tuh berarti sebagian besar orang secara otomatis cenderung berpikir tentang masa depan mereka, bahkan jika kenyataannya tuh mungkin tidak selalu sebaik apa yang mereka bayangkan. Nah, Sherrod juga meneliti bagaimana otak manusia itu menghasilkan rasa optimisme. Jadi dia tuh menemukan bahwa optimisme sebenarnya sudah tertanam secara alami di dalam otak kita. Jadi manusia itu cenderung akan berpikir positif tentang masa depan mereka secara otomatis, bukan karena mereka memilih untuk melakukannya. Nah, namun dalam penelitiannya juga, Sherrod juga menunjukkan bahwa orang yang mengalami depresi ringan itu memiliki gangguan dalam mekanisme otak yang menghasilkan optimisme. Jadi hal ini tuh berarti bahwa otak mereka tuh tidak memproses harapan dan pikiran positif seperti orang pada umumnya. Akibatnya mereka tuh akan lebih sering melihat masa depan mereka tuh, dengan penuh kekhawatiran atau pesimis. Jadi contohnya tuh kayak, seseorang yang pernah gagal dalam wawancara kerja mungkin berpikir, "Saya memang tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan," gitu, daripada, mencoba lagi dan melihat kemungkinan keberhasilan di masa depan. Nah, selain itu juga, Sherrod juga, menemukan bahwa, cara seseorang memikirkan masa lalu itu berhubungan dengan cara mereka membayangkan masa depan mereka. Jadi saat seseorang membayangkan masa depan, jaringan syaraf tertentu tuh akan diaktifkan. Jadi area otak yang sama juga terstimulasi saat seseorang mengingat kejadian di masa lalu. Nah, artinya saat kita membayangkan masa depan kita, otak tuh sebenarnya mengambil referensi dari pengalaman yang sudah pernah terjadi, seperti itu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa ingatan kita membantu membentuk harapan dan perkiraan kita tentang apa yang akan terjadi nanti gitu. Jadi otak tuh tidak benar-benar menciptakan masa depan dari nol, tetapi menggunakan pengalaman masa lalu sebagai dasar untuk membayangkan kemungkinan yang akan datang. Nah, mirip dengan pandangan Kahneman, Sherlock juga mengakui bahwa, bahwa pemikiran yang terlalu optimis itu bisa berbahaya dan dapat menyebabkan kesalahan perhitungan. Namun, Sherlock juga mengklaim bahwa, bias optimism ini tuh memiliki manfaat. Jadi bias ini tuh bisa melindungi seseorang dari keputusan dan yang paling penting membantu mereka untuk terus maju. Nah, dengan demikian meskipun prediksi masa depan realistis, mungkin tidak realistis, optimisme ini tuh akan tetap memiliki keuntungan nyata di masa sekarang. Nah, terus, pembahasan selanjutnya di sini tentang measure of optimism. Jadi ini tuh mengukur optimisme dan pesimisme, terutama dalam kaitannya dengan ekspektasi masa depan dan gaya atribusi seseorang. Nah, di sini tuh ada 3 metode utama yang digunakan dalam penelitian psikologi untuk mengukur optimism dan pesimism. Yang pertama tuh ada Life Orientation Test atau LOT dan Life Orientation Test We Serve. Nah, atau LOTR. Hal ini tuh dikembangkan oleh China dan Carver. Jadi kedua skala ini tuh mengukur ekspektasi atau kecenderungan individu untuk melihat masa depan secara positif atau negatif. Nah, untuk LOTR sendiri ini tuh terdiri dari 10 pertanyaan. Terus yang kedua tuh ada optimistic, pessimistic, explanatory style questionnaire. Nah, ini tuh dikembangkan oleh Peterson dan kawan-kawannya. Jadi ini tuh mengukur bagaimana seseorang menjelaskan penyebab dari 48 peristiwa negatif hipotesis di masa depan. Dan responden itu tuh diminta untuk mempertimbangkan kemungkinan penyebab dari peristiwa-peristiwa tersebut. Apakah dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesalahan sendiri atau eksternal atau faktor luar gitu. Serta apakah mereka melihat kejadian negatif sebagai sementara atau permanen. Terus yang terakhir itu ada content analysis of verbal explanation. Ini tuh dikembangkan oleh Peterson, Schulman, Castellon, dan Seligman. Jadi metode ini tuh mengkaji cara seseorang menjelaskan kejadian negatif melalui analisis
tulisan atau perkataan mereka untuk menilai apakah mereka memiliki gaya atribusi yang lebih optimis atau pesimis terhadap peristiwa yang buruk. Contoh, jika seseorang mengalami kegagalan dalam ujian dan berkata, "Saya memang bodoh, jadi pantas gagal," gitu. Nah, ini tuh menunjukkan gaya atribusi yang pesimis karena ia menganggap kegagalan itu disebabkan oleh dirinya sendiri dan bersifat permanen. Nah, terus pembahasan terakhir ini tuh eh, tentang defensi pesimis. Jadi ini tuh berbeda dengan pesimis yang biasanya kita ketahui yang berkaitan dengan dampak buruk. Norem tahun 2001 tuh mengembangkan suatu konsep-konsep dan menyebutnya tuh sebagai pesimis defensif. Jadi pesimis defensif itu adalah kemampuan untuk memikirkan dan merencanakan skenario terburuk dalam suatu situasi. Nah, jadi penelitian ini tuh menunjukkan bahwa individu dengan pola pikir ini berusaha memikirkan hambatan yang mungkin muncul dalam mencapai tujuan mereka dan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Nah, berbeda dengan individu yang optimis, orang yang pesimis defensif ini tuh sengaja menetapkan ekspektasi yang sangat rendah terhadap kinerja mereka di masa depan. Meskipun mereka telah berhasil dalam situasi yang serupa, nah pola pikir ini tuh digunakan untuk mengurangi dampak psikologis dari kemungkinan kegagalan. Nah, contoh seorang mahasiswa yang akan menghadapi ujian akhir gitu. Mereka tuh berpikir bahwa ujian itu bakalan sulit gitu, bakalan susah. Jadi saya akan mendapatkan nilai yang rendah. Nah, namun alih-alih menyerah, mereka tuh justru menggunakan rasa pesimis ini tuh untuk mempersepsikan diri, lebih baik. Jadi ia tuh mempelajari materi lebih awal, membuat catatan, mengikuti kelompok belajar, dan berlatih sekuat tenaga gitu, yang akhirnya tuh, ia akan justru lebih siap menghadapi ujian dan kemungkinan besar mendapatkan hasil yang baik. Namun jika ada orang yang mencoba menghilangkan sikap pesimis defensif ini dan mendorong individu tersebut untuk lebih percaya diri dan optimis, ini tuh akan berdampak negatif. Kenapa? Karena orang dengan pesimis defensif ini tuh mengandalkan rasa khawatir mereka sebagai strategi untuk lebih mempersiapkan diri. Jadi jika strategi ini dihilangkan, mereka mungkin akan, menjadi kurang waspada, kurang siap menghadapi tantangan, dan justru lebih cemas. Jadi, meskipun pesimisme umumnya dianggap buruk, dalam kasus ini, pesimisme defensif ini tuh bisa menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan persiapan dan kinerja seseorang. Nah, selanjutnya itu ada harapan. Harapan adalah model motivasi yang berhubungan dengan pengejaran tujuan. Teori harapan dari Snyder menyatakan bahwa harapan dirasakan ketika keinginan untuk mencapai suatu tujuan tinggi dan cara untuk mencapainya jelas. Nah, intinya harapan bukan hanya tentang memiliki keinginan atau kepercayaan diri, tetapi juga tentang memiliki rencana dan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan. Harapan yang kuat itu dapat membantu seseorang untuk menetapkan tujuan yang lebih sulit, tetapi juga lebih mungkin untuk mencapainya. Nah, mungkin poin pentingnya dari teori harapan Snyder ini. Nah, yang pertama itu harapan itu memiliki dua dimensi. Yang pertama itu keinginan untuk mencapai tujuan, dan yang kedua itu keyakinan bahwa kita dapat mencapainya. Nah, yang kedua itu harapan berorientasi pada masa depan dan berfokus pada tujuan. Nah, yang ketiga itu harapan memiliki unsur kepercayaan diri yang mendasari kedua dimensi tersebut. Nah, yang keempat, harapan itu berbeda dengan optimisme karena pemikiran strategisnya gitu. Oke, nextnya ada health. Nah, hubungan antara optimisme dan berbagai penanda kesehatan telah dipelajari secara ekstensif selama hampir 50 tahun. Dengan penelitian di seluruh dunia secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara optimisme dan berbagai tindakan kesehatan. Nah, inti dari penelitian tersebut itu yang pertama, hubungan positif antara optimisme dan kesehatan. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang optimis cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, melaporkan lebih sedikit keluhan fisik, dan memiliki tingkat keparahan penyakit yang lebih rendah. Yang kedua, itu perbedaan antara orang yang optimis dan pesimis. Nah, orang yang optimis itu memiliki gaya hidup yang lebih sehat, perilaku kesehatan preventif yang lebih baik, dan strategi coping yang lebih efektif ketika menghadapi masalah kesehatan. Nah, yang ketiga, optimisme itu tidak membuat orang mengabaikan ancaman. Justru sebaliknya, orang yang optimis secara langsung mengatasi masalah kesehatan mereka, mencari bantuan medis bila diperlukan, dan mengikuti panduan medis.
Nah, yang keempat, dukungan sosial yang lebih baik. Orang yang optimis itu memiliki dukungan sosial yang lebih baik daripada orang pesimis yang dapat membantu pemulihan mereka gitu. Nah, yang kelima itu harapan yang tinggi berkorelasi dengan kesehatan fisik. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa harapan yang tinggi berkorelasi dengan kesehatan fisik dan cara mengatasi penyakit yang efektif. Nah, dengan yang disebutkan tadi itu nunjukin gitu kalau optimisme dan harapan itu dapat punya dampak yang signifikan pada kesehatan dan umur panjang. Nextnya itu kesejahteraan dan performance atau kinerja. Nah, para peneliti telah mengevaluasi hubungan antara optimisme, itu gaya disposisi dan gaya penjelasan, dan depresi. Dan peneliti ini itu menemukan bahwa pesimisme terkait dengan depresi baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Inti dari penelitian ini tuh yang pertama itu hubungan antara optimisme dan kesejahteraan. Nah, optimisme terkait dengan kesejahteraan psikologis, emosi positif, dan makna hidup. Nah, yang kedua itu perbedaan antara orang yang optimis dan pesimis. Orang yang optimis itu memiliki harga diri, efikasi diri, dan kepercayaan diri yang lebih tinggi, serta lebih mampu mengatasi kesulitan. Nah, yang ketiga itu optimisme dan harapan dalam mencapai tujuan. Optimisme dan harapan mendorong pencapaian dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan karir. Nah, yang keempat, peran optimisme dalam mengatasi kesulitan. Nah, orang yang optimis lebih mampu mengatasi kesulitan yang menggunakan strategi coping yang adaptif dan proaktif. Nah, yang kelima, harapan sebagai sesuatu yang konstruktif. Harapan yang telah ditemukan sebagai sesuatu yang konstruktif di masa-masa sulit. Dengan orang-orang yang penuh harapan menunjukkan coping yang efektif dan penyesuaian diri. Next, itu relationship. Nah, optimisme dan harapan tampaknya juga bermanfaat dalam ranah sosial. Orang yang optimis itu memiliki jaringan sosial yang lebih besar daripada orang yang pesimis dan lebih aktif secara sosial. Mereka tampaknya berinvestasi lebih banyak dalam hubungan mereka, mampu menangani konflik secara konstruktif, lebih disukai oleh orang lain, dan melaporkan kepuasan relasional yang lebih baik, sambil mengakui bahwa hubungan ini tidak sempurna selama masa-masa sulit. Nah, mereka ini tuh mampu memanfaatkan jaringan sosial mereka untuk mendapatkan dukungan dan melaporkan menerima tingkat dukungan yang lebih tinggi dari hubungan dekat mereka dibandingkan dengan orang yang pesimis. Oke, cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham dan menangkap terkait pembahasan poin-poin tentang materi optimism dan hope ini. Semoga teman-teman gak puas sama apa yang sudah kami sampaikan dan nantinya teman-teman bisa mengeksplorasi lagi, bisa membaca-baca lagi terkait materi ini di sumber-sumber atau di rujukan yang lainnya. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan. Nanti kita bakal dilakukan di grup WhatsApp psikologi positif. Jadi nanti teman-teman bisa langsung kirim aja pertanyaannya ke situ dan nanti akan kami jawab juga di situ. Oke, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.